Halo, selamat sore Pak Suta. Selamat sore Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Suta? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Mas Tengkare dalam keadaan yang sehat Bu Ida. Bu Ida bagaimana? Semoga sehat-sehat juga ya. Assalamualaikum Pak Suta, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Baik Pak Suta, sesuai dengan kesepakatan kita, pertemuan kali ini kita akan mengadakan supervisi tentang praktek coaching. Sebelumnya izinkan saya menampilkan rubrik penilaian terkait praktek coaching. Pak Suta silakan bisa menyimaknya ya. Izin share screen ya Pak Suta. Baik Bu Ida. Ya, mohon konfirmasinya Pak Suta, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Terkait berikut rubrik penilaian terkait percakapan coaching ya Pak Suta. Mari kita simak bersama-sama. Pada rubrik penilaian tersebut ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Dengan masing-masing skor di sebelah kanannya ya Pak Suta, ada 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Pak Suta kembangkan, atau kompetensi yang mana yang bisa saya bantu Pak Suta dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu Ida. Baik, berarti ada 2 kompetensi ya yang ingin Pak Suta kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik Pak Suta, pada momen apa nih saya bisa melihat kedua kompetensi tersebut nanti pada saat proses coaching? Pada saat saya mengajukan pertanyaan kepada coach dan mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dialami oleh coach. Pada saat itu saya akan memunculkan kompetensi mendengarkan aktif dan apa saja yang disampaikan oleh coach dan menangkap poin-poin penting untuk nantinya akan saya jadikan acuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Iya, baik Pak Suta, jika dilihat dari rubrik penilaian percakapan coaching tersebut, dari 2 kompetensi yang Pak Suta kembangkan, kira-kira untuk saat ini, eee, dari kedua kompetensi tersebut, Pak Suta kira-kira sudah berada pada poin berapa dari rentang 1 sampai 4? Untuk kompetensi mendengar aktif saat ini saya sudah berada pada poin 2 menuju 3 sudah. Begitu juga untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Pak Suta, berarti untuk kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Pak Suta sudah berada pada poin 2 menuju 3. Untuk selanjutnya, Pak Suta berharap kompetensi tersebut akan naik pada poin berapa kira-kira Pak Suta? Setelah kegiatan supervisi ini, saya berharap kompetensi yang saya miliki tersebut dapat meningkat ya, dari poin 3 atau bahkan 3 menuju 4 Bu Ida. Iya, baik Pak Sute. Untuk indikator pencapaian yang Pak Sute ingin tuju agar mencapai poin 3 atau mungkin mencapai poin 3 menuju 4, seperti apa Pak Sute? Oke, untuk mendengarkan secara aktif, saya mampu mendengarkan dengan sabar dalam percakapan coaching tersebut tanpa memberikan asumsi dan judgement maupun berasosiasi dalam hal ya tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Untuk pertanyaan berbobot, saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan pemantik kepada si coach. Iya, baik Pak Suta, berarti indikatornya sudah jelas ya Pak Suta.
dari indikator pencapaian tersebut akan dimaksimalkan ke poin 3, nantinya bisa sampai ke poin 4, begitu ya Pak Suta ya? Iya Bu Ida. Baik Pak Suta, terima kasih ya Pak Suta. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan pra-supervisi dan Pak Suta sudah mampu menyampaikan indikator apa saja yang sudah yang ingin Pak Suta capai pada proses coaching nanti. Indikator pendengaran dengan aktif pada ketercapaian poin 3 dan indikator pertanyaan berbobot juga dengan poin 3. Baik Pak Suta, untuk selanjutnya Pak Suta bisa langsung memulai kegiatan coaching bersama Pak Eka ya, untuk mempraktekkan kompetensi coachingnya Pak Suta gitu. Dan saya izinkan dan saya mohon izin ini kepada Pak Suta selama kegiatan tersebut untuk melakukan pengamatan kegiatan coachingnya Pak Suta. Baik, silakan Pak Suta. Baik Uda, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Eka, bagaimana kabarnya? Sepertinya Bapak kelihatan murung sekali, ini ada apa ya? Selamat sore Pak. Ya, memang sore yang mendung ini saya sedikit ada masalah. Ya, permasalahan di kelas lah. Saya masih bingung Pak. Pembelajaran saya sepertinya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Banyak siswa saya yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya berpikir, saya ingin berdiskusi dengan Bapak untuk mencari solusi ini gitu. Oke, jadi Bapak mau kita berdiskusi ya. Sebelum kita diskusi, kita harus meluruskan tujuan kita diskusi apa. Tujuan akhir Bapak berdiskusi dengan saya itu seperti apa ya Pak? Jadi tujuan saya ingin berdiskusi dengan Bapak itu mencari solusi Pak terkait dengan permasalahan siswa saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya saya. Baik Pak, sekarang kita cari dulu akar permasalahannya. Menurut Bapak apa yang membuat siswa Bapak kurang bersemangat mengikuti pembelajaran? Kalau dipikir-pikir Pak ya, sepertinya nih penjelasan saya tuh monoton Pak. Jadi saya hanya menjelaskan di papan saja gitu. Berarti Bapak menjelaskan secara monoton. Sejauh ini metode apa yang Pak gunakan dalam mengajar di kelas Pak? Saya menggunakan metode ceramah saja Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan Bapak masih menggunakan metode tersebut Pak Isan? Saya menggunakan metode ceramah itu agar memudahkan saya mengajar Pak. Dan saya merasa nyaman aja dengan mengajar menggunakan metode tersebut. Terus apa yang mendorong Bapak untuk berkeinginan untuk mengubah metode tersebut? Terus apa yang Bapak membuat Bapak tergerak untuk merubah metode tersebut? Padahal kan Bapak sudah merasa nyaman dalam mengajar menggunakan metode tersebut. Saya tergerak untuk mengubah metode tersebut sehingga saya berdiskusi dengan Bapak itu karena saya ingin adanya perubahan di kelas yang saya ajar Pak. Oke Pak Eka, selain metode ceramah, metode apa lagi yang Bapak ketahui dalam mengajar Pak Eka? Sebelumnya saya pernah mendengar tentang berdiferensiasi Pak. Namun sebenarnya saya masih bingung bagaimana berdiferensiasi itu diterapkan di kelas. Apa mungkin Bapak bisa bantu saya? Sebelumnya Bapak pernah mengajar menggunakan metode tersebut? Kalau pengalaman saya belum Pak. Saya hanya sekedar mendengar dari teman-teman saya yang guru penggerak, yang sudah menjadi sekolah penggerak Pak. Oke, jadi Bapak menganggap metode berdiferensiasi itu sangat cocok dengan kelas Bapak yang memiliki permasalahan kurang semangat belajar ya Pak ya? Sepertinya iya sih Pak. Kira-kira Pak, kelebihan yang Bapak miliki untuk menjalankan metode berdiferensiasi itu apa ya Pak? Atau Bapak punya model apa untuk menjalankan metode berdiferensiasi itu? Kalau menurut saya sih kelebihan saya itu saya bisa ngedit PowerPoint karena saya pernah ngikutin kursus dulu. Lalu saya sedikit memiliki pengetahuan tentang IT
ya seperti itulah Pak modal saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Apa saja yang Bapak siapkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, Pak? Begini Pak, saya pernah baca modul pembelajaran berdiferensiasi itu, jika sebelum mengajar kita harus memetakan kemampuan awal siswa. Setelah itu, baru kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal siswa tersebut. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa ada menganalisis kemampuan awal siswa. Apa yang Bapak gunakan untuk menganalisis kemampuan awal siswa tersebut, Pak? Rencananya saya gunakan menganalisis kemampuan awal itu dengan menggunakan Google Form, Pak. Lalu nanti data tersebut saya analisis. Baik. Lalu apakah Bapak tidak ada rencana melibatkan pihak ketiga dalam mengevaluasi rencana Bapak tersebut? Ada sih Pak. Saya akan meminta bantuan rekan-rekan MGMP saya untuk meminta bantuan Bapak sebagai evaluator bagi perencanaan saya agar lebih objektif. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan program ini, Pak? Rencananya sih kalau bisa saya akan melaksanakannya di semester depan, Pak. Baik Pak, jadi sebenarnya Bapak dari tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tersebut ya. Bapak sendiri sudah memberikan solusi yang akan Bapak gunakan untuk mengatasi permasalahan Bapak di dalam kelas. Oh, begitu ya Pak ya? Wah, iya juga sih Pak. Dari tadi sebenarnya saya sudah memikirkan sendiri yang akan saya lakukan, tapi mungkin belum bisa mengungkapkannya aja. Dan mungkin dengan bantuan Bapak saya bisa mengungkapkannya. Baik Pak, mungkin Bapak bisa simpulkan dulu Pak apa solusi kita pada sore ini Pak, sebelum kita berkomitmen untuk terlaksananya perencanaan Bapak tersebut. Pertama, saya akan memetakan kemampuan siswa. Yang kedua, saya melakukan treatment sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, saya akan mengevaluasi program yang melibatkan observer atau pihak ketiga, Pak. Oke, baik Pak Eka, saya salut sekali dengan Pak Eka ya, karena Bapak terus belajar dan tidak berhenti dalam zona nyaman Bapak. Saya juga kan merasa nyaman juga sih Pak mengajar dengan ceramah, apalagi kalau kita menggunakan metode-metode yang lainnya itu sebenarnya kita disibukkan dengan persiapan dengan segala macam cara. Jadi apa namanya? Namun kita lihat hasil ya Pak. Artinya murid kita senang belajar dengan kita kalau kita menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah, kalau siswa kita juga senang, kita juga merasa puas semua dengan rencana yang kita rencanakan Pak. Seperti itu Pak. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, oke Pak Eka, jika nanti ada masalah kita berdiskusi lagi ya Pak Eka. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas masukannya. Sama-sama Pak Eka, semoga sukses dengan rencananya Pak Eka. Baik Bu Wida, demikian praktek coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Eka. Untuk selanjutnya saya persilakan pada waktu saya kembalikan kepada Bu Wida selaku supervisor untuk memberikan tanggapan sekaligus masukan untuk praktek coaching saya. Ya, baik, terima kasih Pak Suta. Sebelumnya selamat ya Pak Suta sudah menyelesaikan praktek coaching dengan baik dan sudah menunjukkan kompetensi coaching selama praktek tersebut ya. Nah Pak Suta, sekarang ada beberapa hal nih yang perlu kita diskusikan kembali. Bagaimana perasaan Pak Suta setelah melakukan praktek coaching tadi? Bisa diceritakan ya Pak Suta ya? Baik. Terima kasih Bu Ida. Perasaan saya setelah melakukan praktek coaching sedikit lega Bu. Namun tadi saat melakukan praktek coaching saya merasa deg-degan dan sedikit tertantang. Bagaimana saya harus bisa mengumpulkan fokus saya untuk mendengarkan dengan aktif dan mencerna semua hal penting yang disampaikan oleh Pak Eka ya, agar nantinya saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot atas kendala yang disampaikan Pak Eka.
tadi Pak Eka menyampaikan kendala dalam menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran, dan akhirnya Pak Eka sendiri yang menemukan solusi atas permasalahannya itu dengan menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Dengan mengetahui kendala tersebut, saya berusaha memfokuskan diri saya untuk mendengarkan dengan aktif, dan kendala itulah yang saya jadikan sebagai dasar untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Pak Eka mampu mendapatkan solusi dari Pak Eka sendiri. Seperti itu, Bu Ida. Wah, sudah baik sekali Pak Suta. Sudah sangat bagus tadi praktek coachingnya ya. Nah, dari ketercapaian kedua kompetensi tersebut, sekarang Pak Suta sudah bisa mengetahui kira-kira poin yang tadi ditargetkan itu sudah sampai pada poin berapa sekarang, Pak Suta? Ya, Bu Ida. Untuk sekarang poin yang saya capai sudah ya poin 3, Bu Ida. Dan saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching dengan terus latihan agar mencapai maksimal. Iya, baik Pak Suta. Untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya atas praktek coaching yang sudah Pak Suta lakukan ya Pak. Oke, baik Bu, silakan dengan senang hati. Iya, begini Pak Suta, tadi saya menyimak praktek coaching Pak Suta itu sudah sangat baik Pak Suta. Pak Suta sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot dengan baik. Kedua kompetensi tersebut sudah mencapai poin 3, bahkan sudah hampir menuju poin 4 Pak Suta. Pak Suta sudah dapat menangkap kata-kata kunci gitu pada percakapan tersebut, dan Pak Suta sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi secara keseluruhan praktek coaching yang Pak Suta lakukan itu sudah maksimal. Ya, terima kasih Bu Ida. Walaupun tadi saya sedikit grogi, Bu Ida. Terima kasih atas masukan yang Bu Ida berikan, dan masukan ini akan saya jadikan bahan refleksi untuk perbaikan teknik coaching saya ke depan. Tentunya dengan terus berlatih, Bu Ida, untuk meningkatkan kompetensi. Iya, baik, baik Pak Suta. Tapi sedikit nih, boleh ya kalau saya memberikan sedikit penguatan gitu untuk praktek coaching yang tadi Pak Suta lakukan. Ya sangat boleh Bu Ida. Iya, baik Pak Suta. Di sini yang perlu sedikit dikuatkan itu adalah ketenangan Pak Suta saat melakukan coaching yang mungkin tadi sebenarnya sudah Pak Suta pahami ya. Tapi bagaimana sebagai coach di sini Pak Suta harus mampu hadir sepenuhnya dalam percakapan coaching tersebut. Nah, bagaimana pandangan Pak Suta untuk penguatan ini? Terima kasih Bu Ida. Hal ini memang masih terus saya latih, Bu. Bagaimana saya harus mampu hadir penuh dalam setiap percakapan coaching yang saya lakukan agar dapat menunjukkan ketenangan pada diri saya dan coaching. Ya, dengan saya mampu hadir secara utuh, akan mampu menunjukkan ketenangan sehingga akan ada rasa nyaman dari coaching selama percakapan itu berlangsung. Terima kasih sekali Bu Ida. Kedepannya saya akan terus berlatih. Iya, terima kasih Pak Suta. Baik sekali ya. Untuk yang terakhir ini, setelah kedua kompetensi yang Pak Suta capai gitu sudah maksimal, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Pak Suta ingin kembangkan gitu untuk kedepannya? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi memberdayakan coach Bu Ida. Selama ini saya memang sulit untuk memberdayakan coach. Mungkin saya akan menyiapkan tempat ataupun melakukan percakapan coaching untuk saya lebih fokus dan mendengarkan coaching. Seperti itu. Iya, baik Pak Suta. Berarti sudah ada rencana ke depannya ya, nanti kompetensi mana yang akan dikembangkan. Berarti dari 3 kompetensi itu, ketiganya nanti Pak Suta bisa maksimalkan lagi ke depannya. Ya, untuk yang memberdayakan coach juga termasuknya, salah satunya Pak Suta ya. Ya, baik Pak Suta, untuk kegiatan supervisi kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan supervisi lainnya. Baik, terima kasih Pak Suta. Terima kasih Bu Ida.